pagi untuk anak di Bapak sekalian. Pagi, Pak. Oke. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Silakan dua kelas menyiapkan siswa sekalian. Suruhnya bersiap, beri hormat. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing dan masing-masing menyesuaikan. Berdoa dimulai. Untuk siswa Bapak, ini merupakan hal yang penting bagi Bapak untuk menilai keseriusan kalian dalam mengikuti pembelajaran olahraga. Yang pertama, Vita. Ada, Pak. Vita ada? Ada, Pak. Oke, baik. Yang kedua, Rashid. Terima kasih untuk anak didik Bapak sekalian. Mungkin sisanya akan menyusul, mungkin terkendala dalam jaringan karena kita belajar di dalam jaringan. Tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan untuk anak didik Bapak sekalian, seperti yang Bapak sampaikan barusan, bahwasanya situasi sekarang ini masih dalam situasi COVID. Jadi senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Untuk memupuk rasa cinta kita, rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mendengarkan ataupun menyanyikan bersama salah satu lagu wajib nasional. Ini Bapak ingin mereview kembali materi kita pada minggu yang lewat. Ya, pada materi kita minggu yang lewat, kita sudah mempelajari tentang permainan olahraga bola besar. Ya, Pak. Nah, Bapak mau tanya, kalau berbicara tentang permainan olahraga besar, jenis olahraganya kira-kira apa, Nak? Sepak bola. Bola-bola seperti bola kaki. Oke, baik. Terima kasih, Nak. Berarti rata-rata kalian masih mengingat pelajaran pada minggu yang lewat. Kalau berbicara tentang permainan olahraga bola besar, jenis permainannya yaitu bola kaki, bola voli, bola basket. Nah, yang tiga ini yang masuk dalam pembelajaran kita, ya. Nah, kalau ada bola besar, tentu ada bola kecil. Nah, kalau bola yang masuk kepada kategori bola kecil, siapa yang bisa jawab? Pasti. Kita yang sebelumnya itu jangan terlupakan ataupun jangan terabaikan. Ya. Walaupun kita dari setiap minggu ke minggu materi kita akan terus berlanjut. Materi yang lewat itu tetap diulangi ya, Nak ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda di bawah sekalian. Masih semangat ya? Masih. Pak. Ya. Ya, yang menjadi pokok materi kita pada pagi hari ini yaitu berbicara tentang kebugaran jasmani. Bapak ingin bertanya, sebelum kita masuk kepada materi kita ini, siapa yang bisa menyampaikan definisi dari kebugaran jasmani, Nak? Silakan. Saya, Pak. Nah, ya, silakan Rahel. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Oke, baik. Terima kasih anak Bapak Rahel. Bagus sekali, Nak, jawabannya. Jadi Bapak ulangi sekali lagi, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas, ya. Kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas yang kian hari kian meningkat tanpa mengalami
kelelahan yang berarti. Menimbulkan kelelahan yang berarti maksudnya gimana di situ, anak Bapak Rahel? Bisa mungkin dijelaskan sedikit? Tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti ialah setelah seseorang melakukan kegiatan atau aktivitas masih mempunyai cukup semangat dan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan-keperluan lainnya yang mendadak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih anak Bapak Rahel ya. Ya, betul sekali yang dibilangkan anak Bapak Rahel. Seseorang yang kena, ada yang bisa menyampaikan komponen kebugaran jasmani? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut dari saya, komponen kebugaran jasmani itu ada kekuatan, daya tahan, daya otot, daya lentur, kelincahan, kecepatan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan. Baik, betul sekali nak ya. Kebugaran jasmani itu ada beberapa unsur, yaitu kekuatan, kecepatan, kelincahan, explosive power atau daya ledak, kelenturan, dan daya tahan otot jantung dan paru-paru. Nah, jadi ya sekarang yang akan menjadi materi kita hari ini adalah kita akan berbicara ataupun Bapak akan mengajarkan tentang kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Nah, itu yang akan menjadi materi kita pada pagi hari ini. Novalia untuk membacakan sejarah kebugaran jasmani. Silakan nak. Terima kasih untuk anak Bapak sudah membacakan asal-usul kebugaran jasmani. Ini asal-usul kebugaran jasmani ini sedikit yang Bapak buat di sini. Untuk lebih jelasnya nanti anak didik Bapak bisa mencari referensi yang lain. Dari tujuan utama kita mempelajari tentang kebugaran jasmani yaitu tentang kekuatan, kelenturan, dan kelincahan. Apa yang kalian lihat di sini, nak? Orang push up, Pak. Orang push up, Pak. Melakukan latihan push up, Bapak akan putarkan video berikut ini. Silakan ditonton. Dalam setiap melakukan olahraga itu harus dilalui dengan pemanasan, ya, sebelum melakukan latihan inti. Intinya adalah tadi push up. Nah, setelah selesai melakukan latihan inti, baru kita akhiri dengan pendinginan. Ya. Siapa yang bisa memberikan rangkuman pada pembelajaran kita hari ini? Dapat saya rangkum bahwa latihan kondisi fisik atau physical conditioning itu. Terima kasih untuk anak Bapak yang sudah merangkum dari materi kita. Ya, betul. Latihan kondisi fisik memegang peranan yang sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani kita ya. Nah, itu jangan lupa anak Bapak sekalian itu untuk mengingat rangkuman kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Setelah selesai rangkuman, siapa yang bisa menjawab? Kesimpulannya adalah seseorang tidak dapat mencapai kebugaran jasmani secara menyeluruh atau umum tanpa disadari oleh keadaan kesegaran jasmani yang baik. Iya, bagus. Kesimpulannya adalah seseorang tidak dapat mencapai kebugaran jasmani secara menyeluruh atau umum tanpa didasari oleh keadaan kesegaran jasmani yang baik. Artinya, seseorang tidak akan dapat melakukan suatu aktivitas ataupun olahraga tanpa memiliki kebugaran jasmani. Ya. Seseorang yang memiliki kesegaran jasmani yang baik akan terhindar dari kemungkinan cedera. Ketika kita memiliki kebugaran jasmani yang baik itu kekuatan otot tulang segala macam, otomatis pada saat kita melakukan aktivitas olahraga ataupun aktivitas dalam bekerja, kita akan terhindar dari cedera. Itu manfaatnya. Kemudian adalah ketika kita mempunyai daya tahan yang tidak bagus, ataupun kita tidak memiliki kelentukan persendian, tidak memiliki kekuatan otot, tidak memiliki kecepatan, yang pasti kita akan dihadapkan pada yang namanya cedera dalam aktivitas. Nah,
Itu Naya kesimpulannya ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Tidak ada. Oke. Ini media pembelajaran kita ya. Pada saat kita nanti praktek mudah-mudahan bisa tatap muka. Yang kita gunakan adalah satu matras, kemudian fluid dan stopwatch ya. Tapi kalau kalian melakukannya di rumah nggak perlu ini pakai stopwatch karena kalian untuk diri kalian sendiri. Ya, terima kasih anak di Bapak sekalian. Media pembelajarannya itu yang kita gunakan sekarang. Kita berkomunikasi dalam Google Meet, WhatsApp, ya Nak ya. Iya, Pak. Oke. Sebelum kita tutup, nanti Bapak akan memberikan soal ya. Pertanyaan dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengapa kita perlu berlatih di luar olahraga yang kita tekuni. Contoh pertanyaannya, nanti Bapak kirim ini melalui Google Form. Nanti akan Bapak kirim melalui Google Form, Bapak akan share linknya, dan kalian akan menjawab di situ. Paham, Nak? Paham, Pak. Nah, ini untuk latihan kognitif kalian setelah kita menyelesaikan pembelajaran kita ini. Dan untuk prakteknya, Bapak akan membagikan LKPD. LKPD-nya nanti di rumah kalian akan mengisi LKPD ini. Apa kalian bisa melihat LKPD-nya, Nak? Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, nanti kalian tulis namanya di sini, kelasnya kelas berapa. Nah, ayo kita berlatih. Nanti kalau kalian sudah menyelesaikan kalian akan centang di sini, di bulatan ini. Suaranya Nak, tolong di-mute. Ya. Setelah menyelesaikan push up, kalian akan centang di sini. Setelah kalian melaksanakan kemudian sit up ini, akan kalian centang di sini. Begitu juga dengan latihan kelincahan, ya. Jelas, Nak? Kalian akan centang di sini. Ingat, ini akan kalian kirimkan ke Bapak melalui kalian akan kirimkan ke Bapak videonya melalui WA. Kalian kirimkan. Begitu juga LKPD-nya ini sekalian dikirimkan, Nak ya. Baik. Itu akan Bapak akan menilai gerakan push up-nya, gerakan sit up-nya, gerakan lari bolak-baliknya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Pak. Setelah itu tugas kalian. Ini yang kalian lakukan yaitu push up, sit up, dan bolak-balik. Baik, anak didik Bapak sekalian, dengan berakhirnya pemberian tugas yang akan kalian lakukan di rumah dari Bapak, maka berakhirlah materi kita ini. Ya, Bapak sampaikan sekali lagi, kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran PJOK ya, Nak ya. Kalian harus tetap semangat. Baik, kalau tadi kita awali pembelajaran kita dengan doa, kita akan akhiri pembelajaran kita dengan doa juga, agar kita mendapatkan manfaat dari aktivitas kita hari ini dan diberkati oleh Tuhan. Ya, siapa yang bisa memimpin doa? Ya, bagus. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita ini, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak didik Bapak sekalian. Harapan Bapak tetap semangat. Kita jumpa pada minggu depan dengan pelajaran yang masih sama, dengan lain bentuknya. Ya, sampai jumpa.